Baik, terima kasih Bu Prima. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih banyak nih pada rekan-rekan mahasiswa yang sudah bergabung di acara sosialisasi kurikulum baru 2024 pagi hari ini ya. Ini adalah satu step yang sangat penting buat Anda semuanya karena ada beberapa informasi penting nanti yang akan disampaikan ya oleh tim kurikulum eh, yang akan menjadi dasar ketika Anda nanti akan mengambil mata kuliah di semester-semester berikutnya. Terima kasih banyak nih ada Dr. Prima, ya Bu Prima yang menjadi ketua tim kurikulum yang sudah menginisiasi acara pada pagi hari ini. Ada Pak Abdul Halim sebagai sekdet juga ya sudah hadir di sini. Dan mungkin ada nanti Kapolri ya Pak Salaman dan juga Pak Basari dari TBM. Ya, seperti kita tahu bahwa kita senantiasa mengupdate kurikulum kita secara reguler, secara rutin, ya dalam periode tertentu. Tujuannya tidak lain adalah untuk Recording in memastikan progress. bahwa kurikulum kita memang selalu up to date ya, dengan perkembangan teknologi, kemudian kebutuhan industri, dan beberapa peraturan-peraturan yang berlaku baik di level eh, nasional maupun di level universitas. Nah, ini jadi berdasarkan itu semua ya, kita di teknik ini biasanya periodenya sekitar 4 tahun, itu dilakukan revisi yang cukup major terhadap kurikulum. Sehingga Anda perhatikan, ada kurikulum 2016, ada kurikulum 2020, dan sekarang kita masuk di kurikulum 2024. Nah, kebijakan daripada fakultas, kurikulum 2024 ini akan diterapkan mulai semester gasal ini. Ya, semester gasal di 2024, 2025. Ini artinya akan terkena untuk semua angkatan, terutama angkatan yang baru tentu saja sudah full menggunakan kurikulum 2004, tetapi angkatan-angkatan 2023 sebelumnya itu juga nanti akan terkena ya, terkena dampaknya. Tapi kita ingin memastikan bahwa perubahan kurikulum ini secara prinsip seharusnya tidak merugikan mahasiswa. Kita sudah memikirkan cukup panjang mempersiapkan kurikulum ini hampir 2 tahunan ya untuk memastikan bahwa tadi kurikulumnya up to date dan di dalam masa transisi ini, nah ini perlu Anda perhatikan ya, nanti apa saja perubahan-perubahan yang terjadi di kurikulum 2024 ini dibandingkan kurikulum 2020, dan kira-kira eh, mana-mana saja mata kuliah yang wajib Anda ambil dan mana yang masih tetap bersifat sebagai pilihan. Tapi pada prinsipnya adalah kita berharap kurikulum terupdate, tetapi Anda tidak dirugikan ya dari perubahan kurikulum ini. Nah, karena ini sangat penting, mohon diperhatikan dan mohon eh, nanti teman-teman yang saat ini belum hadir itu juga diinformasikan agar nanti tidak salah mengambil mata kuliah. Nah, kita memperlakukan masa transisi ini selama 1 tahun ya, sehingga nanti Anda perlu perhatikan nih apa saja yang bisa Anda eh, lakukan di dalam masa transisi ini sebelum nanti sepenuhnya kurikulum itu hanya menggunakan kurikulum 2024 secara sepenuhnya. Barangkali itu saja. Terima kasih banyak, Bu Prima. Ada Pak Halim, Pak Basari, dan Pak Salman ya yang sudah hadir di pagi hari ini dan tim kurikulum ya, untuk disampaikan eh, kurikulum yang baru dan juga bagaimana kebijakan masa transisi di perubahan kurikulum 2020 ke 2024. Terima kasih, mudah-mudahan sukses semua ya. Anda bisa kuliah menyelesaikan tepat waktu dengan hasil yang semaksimal mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Eh, Langsung saja, sepertinya ya Pak Halim ya. Nanti mungkin kita sesinya akan lebih banyak tanya jawab karena biasanya kalau pergantian kurikulum ini banyak yang bingung gitu. Ini harus seperti apa. Jadi saya akan langsung mulai paparkan dulu. Tolong disimak. Oh iya, filenya yang saya paparkan hari ini sudah saya sampaikan ke email.
Udah dapat semua belum? Gimana? Ada yang udah dapat? Oke, jadi Sudah, Bu. ya udah dapat berarti harusnya udah mungkin udah bertanya-tanya juga ya tentang kurikulum yang Anda terima itu. Oke, saya langsung share screen saja. Jadi saya cerita dulu yang saya share ke IME dan Ketua Angkatan Tekom ya. Kalau yang elektro dan biomedik saya nitipnya ke IME. Ada dua buah file, yaitu file PDF yang isinya adalah aturan transisi. Jadi ini beda filenya ya. Ada aturan transisi elektro, aturan transisi teknik komputer, sama aturan transisi teknik biomedik. Kemudian ada satu file lagi yang berupa file Excel. Sebentar, saya share dulu. Nah, seperti ini ya file Excel-nya. Jadi di file Excel-nya itu ada bagian yang kurikulumnya. Ya, jadi kurikulum itu maksudnya ada nama mata kuliahnya, kemudian ada SKS-nya berapa, semester berapa dia. Jadi ada di salah satu tab atau worksheet di Excel tersebut yang berisi kurikulum 2024. Oke. Kemudian di tab-tab lain lainnya atau worksheet lainnya, di situ ada simulasi transisi. Jadi di sini sudah kami buat, misalnya untuk angkatan 2023, angkatan 2022, angkatan 2021. Mohon maaf cuma dibuat untuk 3 angkatan ya. Jadi untuk teman-teman dari angkatan 2020, 2019, 2018 mungkin masih ada. Itu harusnya nggak jauh beda dengan yang 2021 sih ya. Oke, sekarang saya mulai dulu dengan membacakan aturan transisinya seperti apa. Kalau di sini adalah nama-nama mata kuliahnya ya, bisa dilihat di sini. Sekarang saya mau bacakan aturan transisinya dulu. Saya mulai dengan yang teknik elektro dulu ya, tapi ini harusnya nggak beda jauh kok antara elektro, Tekom, dan TBM. Oke. Jadi di sini bisa kita lihat ya dari mulai awal kurikulum 2024 S1 Teknik Elektro akan mulai diterapkan pada semester gasal 2024 2025. Jadi maksud semester depan atau semester ini ya Anda udah mau mulai isi IRS dengan aturan transisinya sebagai berikut. Kurikulum 2024 dilakukan secara serentak mulai semester gasal 2024-2025. Pada prinsipnya, setelah kurikulum 2024 diberlakukan, maka hanya mata kuliah di kurikulum 2024 saja yang akan dibuka. Jadi begini, nanti di file ini di bawahnya ada tabel kesetaraan mata kuliah. Anda bisa lihat di sebelah kirinya kurikulum 2020, di sebelah kanannya kurikulum 2024. Nah, maksud dari poin yang pertama ini, ketika kita sudah mulai kurikulum 2024, hanya kurikulum 2024 yang akan dibuka. Jadi, misalnya, nama mata kuliahnya berubah nih. Misalnya ini ya, probabilitas dan statistika. Di kurikulum 2024, namanya jadi statistika dan probabilitas. Artinya nanti Anda akan menemukan di Siak NG, Anda harus cari namanya adalah statistika dan probabilitas. Jadi bukan yang probabilitas dan statistika. Oke. Khusus untuk yang statistika ini kan satu FT ini banyak punya kuliah statistika ya. Di Tekom ada beda namanya beda-beda sedikit, di biomedik beda-beda sedikit juga. Nah, itu pastikan bahwa Anda mengambil kodenya kode elektro gitu. Kalau anak elektro kodenya kode elektro, anak Tekom kode Tekom, anak biomedik kodenya teknik biomedik ya. Kemudian, poin yang nomor 2. Kurikulum 2024 diberlakukan secara penuh mulai angkatan 2024. Langsung ke poin 3. Angkatan 2023 dan sebelumnya mengikuti kurikulum 2024 dengan aturan transisi. Maksudnya gimana? Jadi, nanti kan yang dibuka hanya kurikulum 2024 ya, mulai semester ini. Tapi Anda, angkatan 2023 dan sebelumnya, akan mengikuti kurikulum 2000, eh, ini 2024 atau 2020 ya harusnya benar ya. 2024 dengan aturan transisi. Artinya gini,
Anda nanti harus ngambil mata kuliahnya yang di 2024, tetapi tidak pas yudisium, itu nanti Anda akan tetap diceknya menggunakan kurikulum 2020. Jadi jangan khawatir kalau misalnya nanti ada mata kuliah baru nih di 2024, padahal posisi semesternya ada di semester 2. Anda udah semester 4. Apakah saya harus ngambil di yang mata kuliah semester 2 itu? Enggak, karena Anda pada dasarnya akan dicek yudisiumnya adalah kurikulum 2020 ya. Untuk angkatan 2023, 2022, 2021 dan 2020. Kalau teman-teman di sini ada yang angkatan 2018 dan 2019, maka Anda ketika masuk kan waktu dulu pakai kurikulum 2016 ya. Jadi nanti ketika kelulusan yudisium akan diceknya adalah kurikulum 2016. Jadi Anda akan dicek yudisium itu sesuai dengan kurikulum ketika Anda masuk. Tapi ada pengecualian ya untuk biomedik. Nah, jadi poin satu dan poin 2-nya, poin satunya sama, poin 2 dan poin tiganya untuk biomedik berbeda nih. Buat teman-teman yang di biomedik tolong diperhatikan. Jadi kurikulum 2024-nya diberlakukan secara penuh mulai angkatan 2024 dan 2023. Ini khusus yang biomedik. Jadi buat teman-teman angkatan 2023 biomedik itu akan diceknya nanti ketika yudisium adalah pakai kurikulum 2024 ya. Jadi beda sendiri ya. Sedangkan angkatan 2022 dan sebelumnya mengikuti kurikulum 2024 dengan aturan transisi. Oke, seperti itu. Nah, saya lanjut ke poin berikutnya, yang nomor 4. Diberlakukan masa transisi selama 1 tahun, yaitu pada sejak semester gasal tahun akademik 2024-2025, semester PAN ini, hingga semester genap tahun akademik 2024-2025. Maksudnya masa transisi seperti apa? Jadi, untuk mata kuliah yang terjadi perubahan letak semesternya, misalnya dari tadinya genap jadi ganjil, ganjil jadi genap, atau maksudnya gini, kalau misalnya tadinya kuliahnya di semester 2 di kurikulum baru jadi tulisannya di semester 3 atau yang tadinya 3 malah jadi 2. Bila diperlukan, akan dibuka di kedua semester selama masa transisi. Yang saya ingat ada kuliah misalnya rangkaian listrik. Rangkaian listrik di teknik komputer tadinya di semester 3 di kurikulum baru adanya di eh, semester 2. Tetapi karena ini kita berlakukan transisi 1 tahun, jadi tetap akan dibuka rangkaian listrik di semester ganjil ini. Jadi silahkan nanti diambil buat teman-teman angkatan 2023 Tekom ya. Nah, seperti itu. Intinya, meskipun ada perubahan letak semester, ganjil genap, genap ganjil, maka bisa jadi kuliah tersebut dibuka. Pak Halim sudah apa ya memetakan gitu kuliah-kuliah mana nih yang harus dibuka di transisi ini karena perubahan semester. Tapi kalau misalnya Anda menemukan Anda harusnya ngambil kuliah ini nih di kurikulum lama, tapi ternyata kok nggak muncul di SIAK, nanti disampaikan saja ke departemen ya. Mungkin ada yang kelewat. Oke, poin berikutnya. Bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah wajib pada kurikulum 2020 diharuskan mengambil mata kuliah wajib yang sama atau setara di kurikulum 2024. Oke, dikatakan di sini lihat lampiran tabel kesetaraan. Tabel kesetaraannya ada di bawah sini. Jadi tabel kesetaraan mata kuliah. Jadi misalnya Anda sudah pernah ngambil apa nih? Matematika teknik, tapi waktu itu nggak lulus. Maka Anda wajib mengambil matematika teknik ini sampai lulus, gitu kan ya. Itu konsepnya mata kuliah wajib. Tetapi di kurikulum 2024 namanya tuh ganti. Jadi matematika lanjut 2. Jadi buat teman-teman yang belum lulus matematika teknik harus ngambil nanti namanya matematika lanjut 2. Jangan kebalik dengan yang satu lagi ya. Ini ada satunya lagi matematika lanjut 1. Jadi dicek betul tabel kesetaraan ini. Jadi kalau Anda belum lulus yang ini, Anda harusnya ngambil apa? Seperti itu.
Oke, kadangkala namanya nggak sama persis, ya. Ya kayak ini nih, matematika teknik namanya matematika lanjut, jadi nggak sama persis ya. Kalau yang tadi saya contohin probabilitas statistika, statistika probabilitas juga nggak sama persis kan, namanya mirip-mirip aja. Kemudian misalnya praktikum fisika listrik magnet, ini berubah namanya jadi praktikum fisika dasar. Nah, jadi Anda perhatikan tabel ini jangan dikira-kira, ya dikira-kira sendiri gitu pas ngisi IRS, jangan. Jadi harus dicek tabel kesetaraannya. Nanti kita lihat lagi ya tabel kesetaraannya. Saya mau lanjut ke aturan berikutnya. Apabila terjadi perubahan besaran SKS mata kuliah, yang tadi mata kuliah yang namanya sama atau setara, maka besaran SKS yang diperhitungkan adalah besaran SKS pada saat mata kuliah tersebut terakhir diambil. Jadi, em, di SIAK itu ada namanya, di riwayat ya, ada namanya SKS DPO. Itu singkatan dari SKS diperoleh. SKS diperoleh akan diperhitungkan dari SKS pada saat mata kuliah tersebut terakhir diambil dan lulus gitu kalau SKS DPO ya. Jadi misalnya gimana nih maksudnya? Coba kita lihat di sini ya yang agak berbeda. Oke. Misalnya di sini teman-teman yang dari elektro em, belum lulus dasar komputer dan praktikum 3 SKS. Kemudian di sini disetarakan dengan di kurikulum 2024 namanya berpikir komputasional 2 SKS. Maka teman-teman yang mau mengulang dasar komputer ini kan harus ngambil berpikir komputasional ya. Sekarang jadi 2 SKS. Artinya, nanti Anda akan beda nih dengan teman-teman yang tadinya udah lulus dasar komputer, dapat SKS DPO-nya 3 SKS. Sekarang Anda ngulangnya berpikir komputasional yang 2 SKS saja. Nah, yang akan diperhitungkan di SIAK untuk SKS DPO, ya yang ini, yang berpikir komputasionalnya. Ada juga misalnya mata kuliah yang justru berubah SKS-nya jadi lebih gede gitu. Seperti misalnya ini, pengantar sistem telekomunikasi tadinya 3 disetarakan dengan namanya sistem telekomunikasi 4 SKS. Maka teman-teman yang belum ngambil atau belum lulus, sekarang ngambilnya sistem telekomunikasi dengan besaran SKS yang 4 SKS ini. Dan nanti akan diperhitungkan di SKS di PKO-nya ya yang 4 SKS ini ya. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Kemudian apa tadi ini? Nomor 8 ya sekarang ya. Mata kuliah wajib baru di kurikulum 2024 yang tidak ada kesetaraannya terhadap kurikulum 2020 tidak wajib diambil oleh mahasiswa angkatan 2023 dan sebelumnya. Jika mahasiswa angkatan 2023 dan sebelumnya mengambil mata kuliah tersebut, maka akan diperhitungkan sebagai mata kuliah pilihan. Ini untuk yang elektro dan tekom tadi ya, karena yang 2023 dan sebelumnya ngikut kurikulum 2020. Tetapi kalau yang TBM, poin, oh ini, yang ini agak salah nih, berarti saya harus ganti sedikit ya. Nanti poin 8-nya saya revisi. Jadi, karena angkatan 2023 TBM ikut kurikulum 2024, maka ya tetap wajib diambil ya oleh angkatan 2023. Ini harusnya diganti jadi angkatan 2022 dan sebelumnya yang tidak wajib mengambil. Contohnya kayak gimana sih? Oke, kita lihat lagi. Di lampirannya ada tulisannya mata kuliah wajib baru di kurikulum 2024 yang tidak ada kesetaraannya. Itu ada dasar analitik data, matematika diskrit, sistem radar. Ini untuk yang elektro. Kalau yang Tekom ada mata kuliah wajib barunya ada lumayan banyak ya, interaksi manusia dan komputer, komputasi awan, berpikir komputasional, dasar analitik data, keberlanjutan kesehatan dan keselamatan kerja, dan pengantar desain teknik. Untuk yang TBM, ada mata kuliah wajib barunya ini, Sistem Embedded Biomedik dan Praktikum, pengantar desain teknik, berpikir komputasional, dasar analitik data, keberlanjutan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ya, ini
Sebagai informasi, empat mata kuliah ini tadi kalau Anda lihat kok ada di Elektro, ada di Telkom, ada di TBM juga gitu ya. Jadi empat mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib fakultas yang baru. Menambah mata kuliah wajib fakultas yang sudah ada yaitu kalkulus, aljabar linear, fisika mekanika, fisika listrik gitu ya. Mata kuliah wajib fakultas. Sekarang yang mata kuliah wajib fakultasnya ditambah empat ini. Nah, nanti dilihat sendiri ya. Berarti ini kalau mata kuliah wajib baru sesuai dengan poin yang tadi artinya apa? Artinya adalah tidak wajib diambil. Tapi kalau Anda mau ambil boleh nggak? Boleh saja. Jadi kalau mau ambil boleh dan akan diperhitungkan sebagai SKS mata kuliah pilihan. Gitu ya. Tapi hati-hati nih misalnya buat elektro misalnya. Di elektro mata kuliah wajib baru fakultasnya berpikir komputasional misalnya ini disetarakan dengan dasar komputer. Jadi Anda kalau ngambil lagi, Anda sudah lulus dasar komputer dan praktikum. Kemudian Anda ambil lagi karena buat nambah-nambahin SKS mata kuliah pilihan misalnya gitu ya. Ini karena ada di tabel kesetaraan mata kuliah, kalau Anda ambil berpikir komputasional, nilainya akan menimpa dasar komputer dan praktikum. SKS-nya pun akan menimpa dasar komputer dan praktikum. Jadi yang tadinya Anda SKS DPO-nya ini adalah 3, karena Anda ngulang berpikir komputasional, tadinya udah dapat C lah misalnya gitu ya, udah lulus. Terus Anda ngambil lagi sebagai mata kuliah pilihan, misalnya Anda pengennya gitu. Nggak bisa, karena sudah disetarakan, nanti SKS DPO-nya ini akan justru turun, tadinya 3 jadi 2 gitu ya. Jadi hati-hati kalau mau ngambil. Tapi kalau misalnya berpikir komputasional buat tadi TBM dan Tekom karena tidak disetarakan dengan mata kuliah wajib prodi, maka bisa diambil sebagai mata kuliah pilihan. Oke, saya lanjut ke nomor 9. Bila mata kuliah wajib di 2020 dihapus dan tidak ada kesetaraannya di kurikulum 2024, maka bagi mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah tersebut, ia tetap akan ada di siak dihitung sebagai SKS mata kuliah wajib dalam perhitungan kelulusan 144 SKS nanti pas yudisium. Tapi kalau mahasiswa yang belum lulus mata kuliah tersebut dan sekarang itu udah nggak ada di kurikulum 2024 dan nggak ada kesetaraannya, terus gimana? Ya itu berarti Anda apa ya? Keberuntungan lah buat Anda lah ya. Jadi Anda nggak harus ngulang mata kuliah tersebut. Nah, untuk SKS-nya gimana dong ya kan jadi hilang misalnya. Anda bisa mengambil mata kuliah wajib baru atau mata kuliah pilihan pada kurikulum 2024 untuk melengkapi 144 SKS. Ada mata kuliah apa saja yang dihapus? Enggak banyak ternyata ya. Jadi mata kuliah wajib yang dihapus di kurikulum 2024 adalah praktikum fisika mekanika dan panas. Nah, ini kalau Anda ada yang belum lulus, alhamdulillah nggak usah ngulang ya berarti ya. Ini buat yang elektro. Yang di teknik komputer sama praktikum fisika mekanika dan panas. Untuk yang di biomedik nggak ada yang dihapus. Ya, jadi untuk biomedik praktikum fisika mekanika dan panas itu tetap wajib di kurikulum 2024. Nah, ini yang terakhir nih, yang terakhir agak beda-beda nih ya. Hmm, Di poin 10 untuk elektro bagi mahasiswa yang belum lulus fisika semikonduktor wajib mengambil matematika diskrit meskipun ini tidak disetarakan. Kenapa? Alasannya nggak ditulis di sini, tapi saya sampaikan. Alasannya adalah karena kita sudah terakreditasi internasional IAB ya yang di elektro. Jadi ada aturan akreditasi internasional bahwa minimum SKS Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alamnya itu adalah 30 SKS. Gitu ya. Jadi karena fisika semikonduktor, sekarang poin besarnya bukan fisika lagi, yaitu device semikonduktor. Ya, jadi udah bukan kelompok fisika, maka untuk menambal kekurangan SKS Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alamnya, maka diganti dengan matematika diskrit. Jadi teman-teman yang belum lulus fisika semikonduktor wajib ambil matematika diskrit.
Indonesia nggak banyak sih yang belum lulus fisika semikonduktor ya. Oke, kita lihat yang di teknik komputer, aturan khususnya seperti apa. Jadi aturan khususnya buat anak Tekom yang eh, ini kita baca ya. Bagi mahasiswa angkatan 2023 dan sebelumnya yang belum lulus mata kuliah praktikum fisika mekanika dan panas, tetapi sudah lulus probabilitas dan proses stokastik 2 SKS kemarin di 2020, maka wajib mengambil atau mengulang sampai lulus praktikum fisika mekanika dan panas yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik. Anda bisa ikut prodi manapun di Fakultas Teknik, bisa ikut di biomedik, di sipil, di mesin, dimanapun ada praktikum fisika mekanika panas, nah itu diulang sampai lulus. Kalau tadi ada kalaunya ya, kalau Anda belum lulus praktikum fisika mekanika, tapi sudah lulus Propstok, oke, dan akan diperhitungkan sebagai syarat kelulusan atau yudisium. Kalau di biomedik ada aturan khususnya seperti ini. Untuk dua mata kuliah wajib dalam kurikulum 2020 yang digabung atau disetarakan dengan satu mata kuliah wajib dalam kurikulum 2024, apabila salah satu atau kedua mata kuliah pada kurikulum 2020 tersebut belum lulus, maka mahasiswa diwajibkan untuk mengambil mata kuliah hasil gabungan tersebut di kurikulum 2024. Maksudnya seperti apa? Jadi untuk di biomedik ada seperti ini, ya ada dua mata kuliah nih. Pengantar instrumentasi biomedik dan standar regulasi teknik biomedik disetarakan dengan satu mata kuliah manajemen alat kesehatan. Kalau Anda sudah lulus pengantar instrumentasi biomedik, tapi belum lulus standar regulasi biomedik, belum lulus atau belum pernah ngambil gitu ya, maka Anda wajib ngambil manajemen alat kesehatan. Kalau Anda belum lulus dua-duanya, ngambilnya manajemen alat kesehatan juga, 3 SKS. Kemudian ada dua nih yang seperti itu ya, yang teori medan elektromagnetika dan device medis sistem RF dan microwave itu disetarakan dengan satu mata kuliah elektromagnetika dan perancangan device RF medis. Nah, jadi kalau Anda baru lulus salah satunya, tetap harus ambil elektromagnetika dan perancangan device RF medis. Oke, nah itu tadi sudah poin ke-10. Kita lihat pelan-pelan ya, tabel kesetaraan mata kuliahnya. Oke. Pengantar teknik elektro disetarakan dengan pengantar desain teknik. Ini kuliah tadi, mata kuliah dasar fakultas. Jadi bisa jadi Anda kuliahnya bareng dengan jurusan lain, prodi lain CFT ya. Kemudian MPK terintegrasi, ada perubahan SKS, tadinya 5 jadi 6. Jadi kalau ada yang belum lulus MPK terintegrasi, nanti ngulang dengan MPK terintegrasi yang nama SKS. Kemudian matematika teknik, berubah nama jadi matematika lanjut 2, SKS-nya sama. Praktikum Fisika Listrik Magnet Gelombang Optik berubah nama jadi Praktikum Fisika Dasar, SKS-nya sama. Probabilitas dan Statistika berubah nama jadi Statistika dan Probabilitas. Kemudian Aljabar Linear Lanjut berubah nama menjadi Matematika Lanjut 1. Fisika Semikonduktor berubah nama menjadi Device Semikonduktor, SKS-nya sama. Elektromagnetika, di sini namanya sama, tapi mengalami perubahan SKS ya, dari 4 jadi 3. Kemudian pengukuran besaran listrik berubah nama menjadi instrumentasi dan pengukuran, SKS-nya sama. Begitu juga praktikumnya ya, berubah nama juga jadi praktikum instrumentasi dan pengukuran, SKS-nya sama. Dasar komputer dan praktikum berubah nama menjadi berpikir komputasional. Ini juga mata kuliah fakultas, jadi bisa jadi Anda kuliahnya bareng dengan prodi lain di FT. Kemudian sistem benam 1 berganti nama jadi sistem embedded 1, SKS-nya sama 3 SKS. Algoritma dan pemrograman 3 SKS ini berubah nama sedikit jadi algoritma dan pemrograman dan praktikum, jadi ada komponen praktikumnya. Kemudian pengantar sistem telekomunikasi 3 SKS berubah nama dan berubah SKS jadi sistem telekomunikasi 4 SKS. Kemudian ada sistem benam 2 berubah nama menjadi sistem embedded 2 dan praktikum. Jadi ada praktikumnya. Kemudian ada K3L berubah nama jadi K4.
Keberlanjutan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Ini mata kuliah fakultas juga ya. Kemudian kerja praktek berubah nama jadi magang, 2 SKS. Preskripsi, 2 SKS namanya berubah menjadi seminar. Tapi intinya sama lah ya. Isinya nih dua ini isinya sama lah ya, magang, seminar sama. Kemudian Kapita Selekta Ekosistem Telekomunikasi itu disetarakan dengan Desain Ekosistem TIK. Ini adalah mata kuliah peminatan telekomunikasi ya. Jadi mulai dari nomor 19 ke bawah ini adalah mata kuliah peminatan. Pengantar nanoelektronika 2 SKS berganti nama jadi Device Nanoelektronika, kemudian desain rangkaian elektronika 3 SKS berganti nama jadi rangkaian mikroelektronika 3 SKS. Jaringan cerdas, ini mata kuliahnya tenaga listrik ya, berubah nama menjadi jaringan listrik cerdas. Kemudian instalasi listrik bangunan 2 SKS berubah nama menjadi distribusi dan instalasi listrik dan SKS-nya naik menjadi 3 SKS. Sistem benam lanjut, ini mata kuliah elektronika. 3 SKS berubah nama menjadi sistem embedded lanjut 3 SKS. Oke, itu semua adalah mata kuliah eh, elektro. Saya akan lanjut ke mata kuliahnya teknik komputer ya. Yang pertama, analisis algoritma 3 SKS berubah nama, bukan hanya berubah nama, kontennya pun berubah ya. Jadi komputasi numerik 3 SKS. Jadi Anda yang belum lulus analisis algoritma atau memang belum ngambil, nanti ngambilnya dengan nama komputasi numerik 3 SKS. Kemudian matematika teknik berubah nama jadi matematika lanjut, sama SKS-nya 4 SKS. MPK terintegrasi, ini tadi 5 jadi 6. Pemrograman lanjut dan praktikum berubah nama menjadi algoritma pemrograman dan praktikum. Praktikum fisika listrik magnet dan gelombang optik berubah nama jadi praktikum fisika dasar. Kemudian probabilitas dan proses stokastik, ini namanya tidak berubah, tapi SKS-nya berubah, jadi kontennya nanti akan ditambah. Kemudian sistem operasi sekarang berubah jadi sistem operasi dan praktikum, dan SKS-nya juga tambah satu ya, karena ada praktikumnya. Sistem siberfisik dan praktikum 3 SKS berubah nama menjadi sistem embedded dan praktikum 3 SKS. Struktur diskrit namanya berubah menjadi matematika diskrit. Ini kontennya sama aja ya. Besarannya juga sama 3 SKS, cuma berubah nama aja. Kerja praktek berubah nama menjadi magang. Tadi yang ini sudah ya, sudah saya sampaikan. Ada satu mata kuliah pilihan yang dihapus yaitu kriptografi. Untuk TBM, kita lihat nama mata kuliah yang berganti. Biologi teknik dan praktikum berubah nama jadi biologi dasar dan praktikum, SKS-nya sama. Matematika teknik 1 berubah nama jadi matematika lanjut 1, SKS-nya sama. Statistik dan probabilitas biomedik berganti nama jadi statistik dan probabilitas, SKS-nya sama. Dasar anatomi dan fisiologi berubah nama jadi anatomi dan fisiologi biomedik, 3 SKS. Etika teknologi biomedik 2 SKS ini berubah nama jadi profesionalisme etika dan kewirausahaan teknik biomedik. Kemudian matematika teknik 2 berubah nama jadi matematika lanjut 2 dan ini mengalami perubahan SKS ya dari 4 jadi 3. Kemudian dasar komputer dan praktikum 3 SKS. Nah, ini kalau Anda yang belum lulus angkatan 2022 dan sebelumnya, misalnya ada yang belum lulus, maka Anda mengulangnya hanya praktikum pemrograman C 1 SKS. Kemudian sinyal dan sistem 3 SKS ini berubah nama jadi sinyal dan sistem biomedik, SKS-nya turun jadi 2 SKS. Kemudian pengantar instrumentasi biomedik dan standar regulasi teknik biomedik ini kalau di total 5, sekarang disetarakan dengan 1 manajemen alat kesehatan 3 SKS. Kemudian pemodelan sistem medis ganti nama jadi pemodelan sistem biomedik, SKS-nya sama.
Kemudian dua mata kuliah, teori medan elektromagnetika dan device medis sistem RF dan microwave. Ini total 6 SKS. Sekarang disetarakan dengan satu mata kuliah, elektromagnetika dan perancangan device RF medis 4 SKS. Kemudian ada dasar sistem otomasi biomedik 3 SKS. Berganti nama, otomasi dan kendali sistem biomedik 3 SKS. Jadi SKS-nya sama. Kemudian komputasi numerik 2 SKS, sekarang ditambah namanya jadi komputasi numerik biomedik gitu. SKS sih sama. Kemudian ada kerja praktek sama dengan magang, pranskripsi sama dengan seminar. Yang bawah tadi saya sudah sampaikan. Oke. Sebelum lanjut ke sesi pertanyaan, ya saya akan kembali share yang ini, yang bentuk Excel. Gimana cara melihat Excel ini? Ya. Bentar, saya gedein dulu biar enak. Ini yang saya tampilkan yang Tekom. Apa saya ganti aja ya? Yang elektro aja deh. Yang elektro aja. Hmm, ini ya. Kok gak ke share dia? Oke, ini yang elektro. Oke, gimana cara lihatnya? Jadi di sini tuh ada 4 tab ya. Ada tulisannya 45 2023, 2022, 2021, kurikulum 2024 dan CPL. Jadi kalau mau lihat keseluruhan kurikulum 2024 yang baru itu kayak gimana, bisa dilihat di worksheet yang kurikulum 2024 ya. Di sini sudah ada kelihatan misalnya agama, bahasa Inggris, kalkulus, aljabar linear, fisika listrik, praktikum fisika dasar, pengantar desain teknik, berpikir komputasional itu adanya di semester 1. Jadi Anda tinggal lihat aja di sini posisinya di semester berapa gitu ya. Ini fullnya ada di sini. Kalau Anda lihat ini yang elektro wajib prodinya jadi 119, kemudian peminatannya 19, ini sudah dipisahkan per peminatan. Kemudian ada juga yang pilihan bebas yang ditawarkan oleh elektro. Nah, seperti ini 19 SKS ya. Kita lihat untuk perangkatan. Jadi nanti Anda sesuaikan dengan angkatan Anda saja. Anda misalnya di 2022 deh yang ini ya, 2022. Jadi di eh, worksheet ini tuh sudah dijajarin kurikulum 2020-nya dan kurikulum 2024-nya. Jadi yang tadi di PDF itu sudah dimasukkan ke dalam sini. Jadi misalnya fisika listrik magnet gelombang optik, oh ini kok belum berubah ya? Oh enggak, emang nama kuliahnya sama, benar. Praktikumnya yang berubah nama ya, jadi praktikum fisika dasar. Jadi di sini kalau berubah nama udah kelihatan. Terus Anda cara ngisinya gimana? Di sini Anda pindahin daftar riwayat yang ada di Siak NG. Jadi waktu itu Anda udah lulus, lulusnya kapan ya? Bukan ngambilnya, lulusnya aja. Lulusnya kapan? Misalnya agama udah lulus nih semester 1 Anda silang. Ya bahasa Inggris Anda silang nih udah lulus. Kapan lulusnya? Misalnya tadi bahasa Inggris nggak lulus di sini nih ya. Misalnya lulusnya di semester 2 ya udah Anda silang seperti ini. Oke. Nah, ini mindahin dulu apa yang sudah Anda lakukan di bagian yang sudah lulus ini. Nanti di bawah, di sini sudah di summary, di sum, di apa ditambahin gitu ya. Di sumnya itu adalah sesuai dengan SKS yang Anda ambil ketika di 2020, kurikulum 2020. Oke. Ini makanya warnanya dikasih warna yang berbeda nih, sudah lulus sama rencana pengambilan. Jadi Anda pindahin dulu yang sudah lulusnya, kemudian di sini rencana pengambilan. Nah, saat ini kami sudah membuat rekomendasi. Jadi buat angkatan 2023, 2022, 2021, rencana pengambilan itu udah direkomendasikan seperti ini. Tapi bisa jadi Anda ngambilnya nggak sesuai dengan yang kami rekomendasikan, nggak masalah ya. Misalnya Anda sistem telekomunikasi, di sini direkomendasikan diambil semester 5. Saya maunya nggak ngambil sistem telekomunikasi dulu, misalnya, karena SKS saya nggak cukup di semester ini, misalnya. Berarti Anda harus ngambil di semester 7, itu rencanakan aja. Misalnya Anda silang di semester 7. Seperti ini ya, silahkan. Nanti yang bagian yang warnanya putih ini, itu tuh eh, sumnya adalah SKS barunya di 2024. Ya. Em,
apalagi. Nah, di sini nanti kalau Anda sudah isi semua, di sini bisa dilihat hasil penjumlahannya dari seluruh semesternya ya, baik yang tadi udah lulus sama yang direncanakan. 114 SKS. Kok cuma 114? Iya, karena yang atas baru mata kuliah wajibnya saja. Di bawahnya di sini ada peminatnya. Nanti isi juga yang ya. Nah, nanti SKS wajib ditata. Nah, ini yang wajibnya di sini. Nah, jadi 133 misalnya. Berarti Anda kan sebagai seorang sarjana itu wajib minimal 144 SKS ya. Di kurikulum kita di DTE semua 144 SKS. Kalau di sini mata kuliah wajib prodi plus mata kuliah wajib peminatannya baru 133, tapi Anda udah pastikan bahwa semuanya udah diambil, maka sisanya berapa tuh? Sisanya 144 dikurang 133. Nah, ini adalah mata kuliah pilihan bebasnya yang Anda bisa ambil. Mata kuliah pilihan bebas bisa ambil dari elektro, bisa ambil lintas prodi, bisa dari MBKM ya. Nah, seperti ini. Pastikan aja bahwa semua nanti mata kuliah wajib Anda di kurikulum 2020 ya, karena ini Anda ikut transisi, itu sudah lulus ya. Jadi ini untuk ngecek nih. Oh, ini satu-satu ini berarti udah lulus, udah lulus. Nih kalau ada yang nol, kok nol nih berarti harus diambil. Tapi Anda cek dulu. Nolnya karena apa? Oh, ternyata ini memang mata kuliah wajib baru. Berarti Anda nol nggak apa-apa, nggak usah diambil. Tapi kalau yang rangkaian elektronika satu misalnya ini nol nggak boleh, harus sampai lulus ya. Jadi harus sampai angkanya satu. Em, dari saya kayaknya itu aja. Konsepnya sama, baik yang untuk teknik komputer, teknik biomedik, cara ngisinya seperti itu. Jadi di file yang diberikan ke Anda itu sudah ada rekomendasi rencana pengambilan, tapi silahkan Anda modifikasi sesuai dengan keinginan Anda dan nanti ketika bimbingan dengan pembimbing akademik bisa Anda sampaikan rencana Anda sampai lulus itu seperti apa. Kalau misalnya nanti Anda mau lulusnya nggak di semester 8, ada di semester 9, 10, dan seterusnya, ya silahkan ditambahin aja di insert ya ini, di insert kolomnya gitu. Di insert kolomnya kemudian nanti Anda bisa eh, isi-isi juga disilang-silang, Anda bisa copy copy apa namanya? Copy formulanya ke sampingnya. Misalnya di sini di semester. Eh, enggak deh, yang ini aja. Silahkan ya. Tapi saya nggak ngasih yang kayak gitu karena kan ini yang normal-normalnya aja yang saya sampaikan. Oke, dari saya itu dulu. Saya persilakan Pak Halim, Pak Arif, Pak Basari ada yang mau ditambahkan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Dari saya cukup, Prima, bisa langsung nanti lanjut ke diskusi ya. Silahkan saja. Kalau teman-teman Oh silahkan nanti kalau ada pertanyaan yang bisa langsung disampaikan. ya, ini ada link YouTube-nya apa udah disampaikan ke ini belum ya? Belum, Ke Prima, silahkan di-share aja. kita share ya buat teman-teman em, ini karena mau masuk sesi tanya jawab. Gimana nih caranya? Saya forward ke grup ketua angkatan Tekom ya. Nanti di situ ada perwakilan IMEI. Tolong disampaikan ke teman-temannya ini mau masuk sesi tanya jawab. Em, saya akan persilakan Anda open mic supaya lebih cepat, tapi berhubung ada pertanyaan yang sudah dikumpulkan juga, karena saya minta untuk kumpulin dulu sebenarnya kemarin. Saya akan share kalau misalnya pertanyaannya udah di sini kan jadi sekalian gitu ya. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, nggak pertanyaan Anda nggak ada di sini nanti silakan ditanyakan. Oke, yang pertama, kelihatan ya? Coba kita lihat. Udah kelihatan. Oke. Em,
Untuk siakwar dan pembelajaran siakwar itu apa sih? Untuk ngisi siak gitu kan ya maksudnya. Ketika nanti Anda ngisi siak dan pembelajaran ke depan, apakah angkatan 2023 juga akan terkena dampak perubahan mata kuliah? Jawabannya iya, karena kan tadi kurikulumnya udah berubah jadi kurikulum 2024 dan nanti Anda harus sesuaikan dengan mata kuliah yang kesetaraannya dengan 2020 ya. Masalah dosen itu nantinya seperti apa? Kenapa? Kenapa Anda memikirkan masalah dosen? Yang penting Anda apa yakinlah bahwa nanti ada yang ngajar lah gitu ya. Bahwa kelas Anda sesuai dengan kurikulumnya itu nanti pasti ada yang ngajar gitu ya. Entah itu dosennya dari prodi sendiri atau dari prodi lain. Keterangan mata kuliah di SIAK nanti apakah akan diganti dari 2020 menjadi 2024? Maksudnya keterangan mata kuliah itu apa ya? Untuk saat ini, kalau saya sudah bisa lihat mata kuliah saya yang akan saya ajar semester depan di SIAK. Tapi saya nggak tahu di sisi Anda seperti apa. Coba ada yang bisa cerita jadwal kuliahnya seperti apa yang kelihatan? Atau mau sambil dilihat dulu, boleh? Sambil buka-buka SIAK ya. Saya sambil buka SIAK nih. Jadwal kuliah. Jadwal Bu kuliah. Prima. Ya, ya, Pak Halim, silakan Pak Halim. Iya, Bu Prima, ya. Mungkin ini Pak, sedikit ya yang sekarang di Siak Enggi yang sudah di eh, Mau share screen, Pak? apa namanya, yang sudah dimasukkan ya. Hmm? Gimana? Mau share screen dari Pak Halim? Ah, enggak perlu, enggak Oh, perlu. perlu. Ya. Jadi untuk apa jadwal ya, untuk jadwal saat ini memang belum semuanya mengikuti kurikulum 2024 ya. Hanya eh, yang sudah selesai ya, yang sudah selesai dengan semuanya kurikulum 2024 itu hanya yang teknik komputer Hmm. ya, S1 teknik komputer ya, itu sudah bisa diinputkan ke Siak Egi jadwalnya eh, untuk kurikulum 2024. Ya, sedangkan yang di elektro karena ini berkaitan dengan proses di UI ya, jadi baru mata kuliah wajib program studi ya, mata kuliah wajib fakultas dan mata kuliah UI yang bisa dimasukkan jadwalnya sebagai kurikulum 2024. Ya, masih ada ya khususnya mata kuliah peminatan di Siak Enji saat ini ya, saya bicara saat ini ya, itu yang masih kurikulum 2020. Ya, jadi mohon ditunggu ya, mudah-mudahan nanti sebelum tanggal 7 ya, saat mulainya perwalian semuanya bisa selesai begitu ya. Mungkin gitu Bu Prima ya. Ya, terima kasih Pak Halim. Saya Ya. sambil share screen sebentar ya Pak. Ini ada, saya udah buka Siak NG. Jadi maksud ini saya lagi tampilkan program studinya Teknik Elektro S1 reguler periodenya yang 2024-2025 term 1. Nah, di sini tadi seperti yang Pak Halim sampaikan, di sini tuh udah ada tulisannya kurikulum 2024. Ini berarti sudah kurikulum 2024 ya. Ini untuk mata kuliah wajib UI, wajib fakultas, wajib prodi sudah masuk dengan kurikulum 2024. Tapi untuk yang peminatan, nah ini bisa Anda lihat masih tulisannya kurikulum 2020. Tapi nanti akan, insya Allah akan sudah selesai sebelum pengisian SIAK ya. Ini sudah nanti akan diganti dengan yang kurikulum 2024-nya. Masih nunggu input, gitu ya. Makasih Pak Alim. Nanti kalau mau bertanya lebih lanjut tentang hal tersebut, bisa ya. Saya lanjutkan dulu ke sini. Kemudian, untuk mata kuliah baru di semester 1 dan 2 ini yang namanya angkatan 2023 kebetulan ya. Kuliah baru di semester 1 dan 2 seperti pengantar desain teknik, perlu diikuti atau enggak? Jawabannya ada yang tahu? Jawabannya tadi seperti di aturan transisi ya,
tidak perlu diikuti karena Anda kurikulum angkatan 2023 Tekom ini akan ngikutnya kurikulum 2020. Jadi mata kuliah wajib barunya tidak wajib untuk Anda, kecuali mata kuliah wajibnya tersebut ada kesetaraannya dengan mata kuliah wajib di 2020. Kemudian ini masih sama ya, nomor 5 sama nomor 4 sama aja. Mata kuliah keempat sama dasar analitik data untuk 2023 Tekom tidak wajib diambil. Kalau mau diambil boleh sebagai mata kuliah pilihan. Kemudian nomor 6, em, apa nih ya? Untuk mata kuliah wajib di semester 3 ada 22. Bagaimana jika beberapa mahasiswa cuma bisa mengambil 18? Nah, ini sebenarnya sama seperti konsep pengisian IRS pada umumnya. Kalau di struktur kurikulum itu ada 22, 21, sementara IP semester lalu Anda tidak cukup untuk mengambil em, keseluruhan 22 SKS-nya, berarti gimana dong? Pembimbing akademik bisa nambah satu SKS. Jadi kalau misalnya Anda tercantum di SIAK cuma boleh ambil 18, itu pembimbing akademik bisa secara otomatis menyetujui 19 SKS. Kalau plus 2 atau plus 3 ya jadi 20 SKS, 21 SKS itu bisa dengan meminta, jadi dari pembimbing akademik bisa nulis pesan ke Wakil Dekan 1 Prof. Yanuar untuk penambahan SKS-nya dengan pertimbangan tertentu ya. Jadi misalnya pembimbing akademik mempertimbangkan ini anaknya bisa tetap ngambil atau seperti apa ini akan jadi mata kuliah prasyarat di semester berikutnya misalnya itu bisa kirim message di SIAK supaya Anda ditambah. Tapi ini tidak secara otomatis, artinya tadi sesuai dengan kebijaksanaan pembimbing akademik juga gitu. Bahkan jangan khawatir kalau misalnya Anda terancam DO gitu ya. Evaluasi studi di UI kan dilakukan setiap akhir semester genap ya. Evaluasi 24, 48, eh, dan seterusnya. Itu kalau misalnya Anda terancam DO, jadi kalau Anda ngambil SKS-nya tuh nggak sekian, nanti Anda bakalan DO. Itu Ketua bisa, TI, soalnya yuk ketiganya di satu nih. ini sebentar, siapa ini Ada ya? Oke, saya mute dulu. Jadi Anda bisa bicarakan dan tapi kalau Anda mau terancam DO seperti itu, Anda harus sampaikan ke pembimbing akademiknya ya. Jangan pasrah begitu aja karena pembimbing akademiknya kan bimbingannya banyak. Jadi mungkin beliau tidak ngeh itu tidak sadar bahwa sekian SKS tuh Anda bakalan DO. Jadi harus Anda yang ngomong sama pembimbing akademik, nanti pembimbing akademik bisa minta ke Wadek 1. Gitu ya. Tapi kalau dari pertimbangan pembimbing akademik, wah yang ini enggak, ini tidak terancam DO, kemudian memang dia hanya bisanya ini 18, oke 19 aja. Bisa jadi ada mata kuliah yang disarankan untuk diambil di semester berikutnya saja. Misalnya mata kuliah di semester 3 ada yang disarankan untuk delay aja ambilnya di semester 5. Toh mata kuliah tersebut misalnya tidak menjadi prasyarat apapun setelah itu. Jadi itu bisa-bisa aja seperti itu ya. Jadi ini nanti dibicarakan. Jadi nggak harus selalu nambah SKS, nggak juga. Karena tujuan UI, konsepnya UI, kenapa sih SKS itu dibatasi sesuai dengan IP semesternya? Apa untuk menghambat kelulusan mahasiswa? Enggak, seperti itu. Karena eh, konsepnya adalah kalau anak ini dikasih dengan beban SKS yang tidak terlalu penuh, harapannya nanti IP semesternya justru jadi lebih bagus karena dia lebih fokus dibandingkan dengan beban SKS yang besar tapi nggak malah jadi nggak fokus. Malah banyak yang nggak lulus nantinya. Seperti itu konsepnya. Jadi ini bicarakan dengan pembimbing akademik ya. Jadi saya sih sarankan cari mata kuliah yang tidak menjadi prasyarat mata kuliah lain itu di-delay saja pengambilannya di semester limanya atau nanti ya seperti itu ya atau semester tujuhnya gitu. Oke, untuk mata kuliah mengulang sistemnya gimana? Mengulang silahkan Anda ambil dengan nama mata kuliah di 2024. Kalau dia nggak ganti nama ya berarti tetap namanya ya ambil sesuai yang kemarin nggak lulusnya apa.
Tapi kalau ganti nama berarti Anda ambil dengan nama barunya. Ini dari 2023 sampai situ. Kemudian ini yang dari 2021 ya. Jika belum mengambil OS dan prop stock, apakah diwajibkan mengambil dengan kurikulum transisi yaitu prop stock 3 SKS dan OS dengan praktikumnya? Jawabannya iya. Karena sudah otomatis nanti prop stock yang 2 SKS dan OS 2 SKS itu udah nggak ada lagi. Nggak akan muncul di jadwal. Yang muncul adalah yang 3 SKS-nya. Jika mengulang prop stock di semester 7, apakah SKS akan terhitung 2 SKS atau 3 SKS? Terhitung 3 SKS sesuai dengan saat dia diambil. Jadi karena besok prop stocknya 3 SKS ya, nanti akan terhitungnya 3 SKS-nya. Ini yang sudah tadi dikumpulkan dari Ketua Angkatan 2023 dan 2021. Silakan teman-teman dari Elektro, Biomedik, eh, Tekom juga boleh kalau ada pertanyaan. Silakan. Oh ini udah ada. Silakan open mic aja. Silakan Shirley. Eh, Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya suara saya terdengar nggak ya Bu? Ya, terdengar, kedengeran. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Saya ingin bertanya tentang matkul biomedik tadi yang digabung ya. eh itu jadi kalau misal tadi kan ada yang digabung, dua matkul itu total kalau nggak salah 5 SKS ya. Habis itu digabung eh, sehingga matkul barunya total SKS-nya kalau nggak salah 4. Nah, dari angkatan kami itu banyak yang baru mengambil salah satunya, Bu, gitu. Shirley Nah, angkatan berapa? 2022, Bu. 2022. Oke. Saya sambil Iya, share screen yang eh Excel-nya 2022 ya. ya, terima kasih, Bu. Oke, kayak gini. Iya. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, apakah nanti misalnya kami mengambil matkul baru yang hasil gabungan ya, contohnya ini misalnya manajemen alat kesehatan gitu. Kami sudah mengambil praktikum salah, Ini ya. pengantar informatika medis, iya. Nah, nantinya Ini apakah apakah harus eh, ngambil yang ini, manajemen alat kesehatan? Iya, jawabannya iya. bukan Bu, maksudnya apakah nanti total perhitungan SKS-nya itu akan jadi 7, mengingat pengantar instrumentasi biomediknya 3 dan manajemen alat kesehatannya 4, atau nantinya tercuci gitu Bu, jadi yang dihitung hanya 4 SKS manajemen alat kesehatan saja gitu. Dan juga nilainya, kira-kira perhitungan nilainya seperti apa gitu Bu? Iya. Saya jawab pertanyaan terakhir dulu. Konsep perhitungan nilai untuk IPK atau IPS itu adalah IPKD ya. IPK adalah yang Anda lulus terakhir gitu kan ya. Dengan SKS yang terakhir juga. Jadi kayak di sini di aturan transisinya biomedik, pengantar instrumentasi biomedik itu disetarakan dengan manajemen alat kesehatan. Anda udah ngambil di semester 4 gitu ya dengan 3 SKS. 3 SKS ini akan terhitung di SIAK NG kan? Tapi karena Anda belum ambil satunya lagi nih, standar regulasi teknik biomedik ya kan karena posisinya di semester 6 dia sama-sama disetarakan dengan manajemen alat kesehatan berarti Anda tetap diwajibkan untuk ambil manajemen alat kesehatan dan nanti manajemen alat kesehatannya akan dihitung jadi 3 SKS jadi kehitungnya berapa jadinya di siak Anda di SKS DPO-nya ya harusnya sih kehitungnya 2 plus 3 karena saat Anda ambil 3 ya ini 3 plus 3 jadi 6 karena pas ngambil ini 3 pas ngambil ini 3 Oke, baik Bu. Berarti eh, pun juga nilainya nanti akan terpisah ya Bu? iya Oke, betul baik. Terima kasih Bu. ya sama-sama berikutnya ada Elisha silakan Elisha. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Lisha Ramsan Sabila dari Teknik Elektro UI 2021. Jadi udah tahun akhir. Mungkin saya ingin bertanya Bu, kan ini waktu untuk peminatan tuh direduksi ya. Sebelumnya tuh saya lihat di struktur sebelumnya itu 23 SKS. Itu juga termasuk TOPS itu masuk ke peminatan.
Nah, sekarang kan dikurangin jadi maksudnya ada beberapa ditambahin, pokoknya intinya jadi 19 SKS. Nah, untuk tahun lalu, maksudnya struktur kurikulum yang sebelumnya kan minimal kelulusan itu 12 peminatan yang diambil di peminatannya tersebut. Misalkan di Gatrik, berarti minimal dia ngambil 12 SKS di peminatan Gatrik tersebut. Nah, kira-kira apakah itu masih berlaku ya, Bu? Apakah minimal kelulusan itu 12 SKS di matkul peminatan ini? Itu sih, Bu. Mungkin itu dulu, nanti kalau misalkan ada lagi nanti saya ada follow up mungkin. Oke, kalau yang soal ini saya minta tolong Pak Halim atau Pak Arif yang menjawab ya. Silakan Pak Arif atau Pak Halim nih masalah mata kuliah peminatan 12 SKS ketika yudisium. Pak Halim ada gak? Pak Halim dan Pak Arif. Udah nggak ada nih gambarnya. Karena beliaunya belum ada nih, kayak saya nggak tahu lagi ada apa ya di bawah nih di ruangannya Pak Arif, Pak Halim mungkin ada tamu atau gimana. Kita pending dulu, saya catat tadi Elisha ya. Ibu, tapi saya mungkin kalau misalkan dicatat saya izin, ini ada Pak Halim ya, Bu. Oh udah ada, udah ada Pak Halim. Saya nanya Pak Halim aja kalau gitu. Peminatan 12 SKS pas yudisium gimana Pak Halim, masih berlaku nggak? Ya, untuk angkatan yang lama kan masih berlaku ya. Kan sesuai dengan edaran apa namanya MBKM yang masih kan 2023 ini kan Bu ya. 2024 kan ya. Masih seperti itu. Jadi untuk angkatan lama masih pakai Masih, ya, ya ya, SKS ya Pak. Ya. ya. Oh iya Pak, mungkin saya juga izin bertanya lagi Pak. Berarti kan TOPS itu masuknya bukan ke peminatan lagi ya? Misalkan saya ngambilnya TOPSnya udah banyak nih, itu kan dihitungnya jadi pilihan. Nah itu berarti nggak kehitung ke peminatan ya Pak? Jadi jatuhnya 12 KS itu harus matkul yang lainnya Ya, gitu, ya, selain selain Topsus TOPSUS. ya. Ya, selain Topsus ya. Oh, oke, baik. Oke, Terima ya. kasih Pak. Terima kasih juga Bu atas Ya, bantuannya. sama-sama. Berikutnya Raihan Triadi. Baik, Bu Prima dan Pak Halim beserta dosen-dosen sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Triadi dari Teknik Elektro Angkatan 2022. Pertama izin bertanya Bu, terkait untuk poin nomor 8 di aturan transisi kurikulum, bagi mahasiswa yang belum lulus fisika semikonduktor wajib mengambil matematika diskrit. Nah, ini itu ada kasusnya di Angkatan 2022 yang belum mengambil fisika semikonduktor Bu. Itu tetap perlu mengambil matematika diskrit juga atau boleh langsung mengambil yang setara device semikonduktor? Sama Ya, izin bertanya, untuk kurikulum dari kelas internasional itu nanti akan dipaparkan juga dari DTE atau gimana Ibu? Soalnya kan kayak ada matkul seperti praktikum rangkaian listrik dan praktikum instrumentasi pengukuran yang ada kaitannya dengan DTE ya Bu. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu. oke. Pak Halim, mungkin kita nanti ada yang untuk internasional terpisah kali ya Pak Halim ya, karena kan beda ya. Ininya apa? Iya, mungkin nanti kita perlu sesi khusus kali Bu ya, di luar dari eh sebenarnya kan kalau dari ininya sama kan mata kuliahnya Bu ya. Cuma Hmm, memang strukturnya yang eh, berbeda ada ya. ada bedanya kan, tidak ada peminatan. Maksudnya peminatannya jadi Tidak ada. prodi semua ya. Iya, iya, iya. Itu aja sih. Mungkin nanti yang ini kali ya, perlu untuk yang S1 KKI ya. Ini perlu sesi Sesi, tersendiri kali ya. Ya, ya, sesi khusus aja ya Pak. ya, Baik. ya. Saya jawab tadi pertanyaannya fisika poin 10 bagi Konduktor. mahasiswa semikonduktor ya. Wajib mengambil matematika diskrit. Jadi kalau kita lihat fisika semikonduktor kan ada sendiri. Dia itu kesetaraannya device semikonduktor. Jadi Anda kalau belum pernah ngambil atau belum lulus fisika semikonduktor, ya wajib ngambil device semikonduktor. Plus ada tambahannya, Anda wajib ngambil matematika diskrit sesuai poin 10. Karena kalau yang ngambil kesetaraannya ini, mana nih tadi kesetaraan? Fisika semikonduktor ngambil kesetaraannya device semikonduktor itu adalah poin yang nih nomor 6. Kan gitu ya. Nomor 6 berarti Anda harus ngambil device semikonduktor. Tapi di poin 10 ada tambahan. Anda harus ngambil matematika diskrit. Gitu jawabannya. Sudah terjawab belum? Baik Bu, berarti itu kayak special case aja berarti Bu untuk Special case. Ya, ini special case. khusus untuk si fisika semikonduktor dan matematika diskrit ini special case banget ya. Oh, Oke. baik Bu. Izin tanya satu lagi boleh nggak Bu? Iya, silakan. Jadi kan untuk matkul Probstat itu untuk teknik elektro awalnya kan di semester 2 ya Bu. Tapi Ya. sekarang itu dipindah ke semester 4.
Jadi Mm-mm. nanti kan untuk angkatan 2023 sudah mengambil Propstat di semester 2. Berarti nanti di semester 4 matkul Propstat tidak dibuka ya Bu, berarti ya Bu. Jadi nanti nunggu angkatan 2024 ngambil Propstat di semester 4. Apakah betul begitu Bu? Bentar, saya buka yang Excelnya bentar ya. Oh iya Bu, mohon maaf sebelumnya Bu. Agak bingung yang ini. Ini elektro kan ya? Ya, ini Mungkin elektro. saya ini dikit jawab Bu Ibu ya terkait ini ya. Propstat. Ya, ya Bu, Pak Halim silakan. Ya, pada prinsipnya kami akan buka ya, akan buka sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan kurikulumnya ya, kurikulum 2024. Ya, Propstat itu kan ada di semester tadi berapa? Semester 4 ya kalau nggak salah ya. Tadinya dua Betul Bu. jadi empat. Iya, dari 2 jadi 4 ya. Tetap kami akan buka. Namun berapa kelas ini tergantung ya, nanti Anda yang belum lulus ya di semester 2 kemarin ya. Angkatan 2023 yang belum lulus di semester lalu itu nanti berkesempatan ya untuk mengambil Propstat di semester depan begitu. Ya, jadi memang tidak sebanyak ya, tidak sebanyak apa seperti biasa yang kemarin ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi akan Ya. tetap dibuka oleh Pak Tetap Halim. dibuka ya bagi yang mereka belum lulus gitu ya, atau mau mengulang ya, mau mengulang lagi silakan saja. Mungkin dibukanya satu kelas aja gitu kali ya Pak Halim ya. Kalau Ya biasanya bisa mungkin seperti itu ya, kan bisa 3 kelas ya. tiga. Ya, Udah Baik, terjawab ya? baik Bu Prima dan Pak Halim sudah terjawab. Terima kasih ya. sebelumnya ya Bu. Ya, sama-sama. Kita lanjut ke Nugroho Ulil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Bu atas kesempatannya. Perkenalan kembali, saya Nugroho Ulil Akhtar dari Teknik Komputer 2023. Mohon maaf ini suara saya kedengaran jelas. ya kedengeran. Oke Bu, jadi di sini ada beberapa teman yang bilang kalau misalnya itu praktikum RL itu belum ada di jadwal siap Bu. Dan juga untuk yang RL yang teori itu kan ada perubahan ya dari yang awalnya semester 3 jadi semester 2. Nah, itu apakah sesuai dengan kasus tadi jadi bisa diambil di apa namanya dibuka di genap dan ganjil gitu Bu atau bagaimana? Ya, kalau eh, RL sesuai dengan ini ya, bentar-bentar, mana sih share screen? Akan dibuka ya Pak Halim ya untuk RL karena Kayaknya ada sudah ada di jadwalnya ya. udah ada ya di jadwal RL udah ada tadinya tiga jadi dua jadi ini sudah dibuka di harusnya udah kelihatan di tempat Anda. Ini dibuka untuk angkatan 2023 dan kalau yang mau ngulang yang belum lulus ya. Terus praktikumnya, praktikum RL-nya ini posisinya eh, memang berubah semester juga Pak. Nih dari 4 jadi 3 dibuka kan ya harusnya Baik, ya. sebentar Artinya ya, saya lihat dulu Ibu ya. belum kelihatan katanya di jadwal ya. Akses sih. Praktikum RL ya. Ya, praktikum rangkaian listrik dan elektronik Tekom Pak. Oke. Ya mungkin nanti saya ini kan saya tambahkan kalau belum ada ya nanti ya. Ya, Coba nanti coba ya, kayaknya belum belum masuk ya di belum kurikulum. masuk. Oke, Ya, nah ini buat teman-teman yang udah ngeliat siap tapi kok nggak ada gitu ya, bisa di list gitu, nanti disampaikan ke departemen ya, yang harusnya dibuka tapi kok ternyata, yang harusnya di sini tuh tulisannya semester ganjil tapi kok di semester ini nggak kelihatan, eh, dicatetin aja tolong ketua angkatannya ya, atau lewat email nanti disampaikan ke departemen. Udah terjawab ya, Ulil ya? Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, kita lanjut Ilham. Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat siang Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ilham Mukti dari Elektro 2024. Jadi saya termasuk mahasiswa baru di UI ini. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, kedengaran. Oke, baik. Eh, saya kan masih awam dalam sistem perkuliahan di UI ini ya.
Ntar Dan dulu, Anda sebelumnya saya angkatan, sudah sorry, Anda angkatan berapa? Angkatan baru kan, Mas. 2024. Kenapa Susah Anda sih. ikut ini? Nggak usah Ini ikut. sosialisasinya buat, Oh, ini oh sosialisasinya begitu, Bu. buat, iya. Kalau Iya, Anda 2024 belum tahu nanti sama ada, sekali. nanti ada PSAD Oh, gitu. sendiri kok. Ya udah, tapi saya nanya satu pertanyaan boleh nggak, Bu? Saya Ya penasaran udah, aja. ya udah sedikit Saya aja. pertanyaan saya simpel sih, Bu. Untuk pengisian IRS dan penentuan pembimbing akademik itu untuk angkatan kami kapan ya, Bu? Nanti pas semester 2. Semester 2. Oh, Iya, jadi baik, Bu. semester satu nggak usah isi IRS ya Pak Halim, atau ngisi agama aja paling ya, kalau nggak salah. Apa udah Oh enggak, dipaketin? kalau semester 1 dipaketkan ya. Oh, agamanya juga udah dipilihin Iya, ya Pak, sudah dipilihin sesuai yang tercantum pendaftaran. sesuai dengan IDM-nya. Jadi Iya, sama IDM-nya. sama Iya, sekali nggak perlu isi IRS ya. iya, iya, Pak. sudah Oh, begitu. dipaketkan. Gitu. Oke, baik, Bu. Bapak, terima kasih Ya, banyak oke, atas ya, jawabannya. ya. Oke. Cepetan nih Ya, Anda. silakan Anda live dulu ya, biar yang lain bisa masuk. Oke, berikutnya ada Adam Bintang. Oke, selamat siang. Eh, Terima kasih kesempatannya, Bu. Perkenalkan, nama saya Adam Bintang dari jurusan Teknik Komputer angkatan 2022. Ingin bertanya perihal mata kuliah aljabar linear lanjut. Di kurikulum 2020 itu aljabar linear lanjut menjadi matkul wajib di semester 4. Cuma untuk kurikulum sekarang tuh masuknya di semester 5. Dan keadaannya tuh sekarang banyak angkatan 2022 yang udah ngambil dan sudah lulus aljabar linear lanjut. Apakah kelas tetap akan dibuka walaupun mahasiswanya sedikit? Itu sih pertanyaan pertama, Bu. Kenapa nanya begitu? Pengen ngulang? Ada yang pengen ngulang? Mastiin aja, Bu. Saya Masih. belum ngambil. Oh gitu, ya. Jadi pada dasarnya, seperti tadi Pak Halim sampaikan ya, pada dasarnya kalau tercantum di semester ganjil di kurikulum 2024, maka akan dibuka. Besok itu akan dibuka. Jadi meskipun di sini tidak ada yang mengambil kecuali mengulang, tetap akan kami buka, tapi dengan biasanya sih kami bukanya paling satu kelas gitu. Jadi supaya teman-teman yang belum ngambil atau yang ngulang nanti bisa ngambil. Nanti tapi ternyata kok banyak nih yang ngambil ya. Ternyata selama ini banyak yang mau ngulang gitu. Bisa jadi kelasnya nanti ditambahin. Tapi tetap akan dibuka, jangan khawatir. Gitu, menjawab kan pertanyaannya? Ya, baik. Terima kasih, Bu. Menjawab, Bu. Ya, oke. Berikutnya, ini handnya di lower lower hand ya, bintangnya. Eh, Tunjung, silakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya, Pak, Bu. Selamat pagi juga. Selamat siang. Perkenalkan, saya Tunjung dari Teknik Komputer 21. Sebenarnya ingin make sure aja sih, Bu. Kan banyak dari angkatan saya yang kemarin ngambil MBKM ya, magang dan bangkit. Dan jadi tidak mengambil mata kuliah seperti AI dan MUMET dan berencana ngambil di semester 8 untuk AI dan MUMET. Apakah dari kami diwajibkan untuk mengambil komputasi awan, HCI, dan K3L juga untuk di semester 8-nya, Bu? Jawabannya tidak, karena mata kuliah wajibnya tadi komputasi awan, HCI itu mata kuliah wajib baru untuk angkatan 2024. Jadi untuk angkatan sebelumnya tidak wajib ngambil itu. Ya, Jadi baik. nanti Terima semester kasih 8 banyak, Bu. cukup yang AI sama apa tadi? MUMET saja. Promet ya. Ya, masih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi Chico. Chico Joshua, silakan. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian serta rekan-rekan semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ciko Joshua Agung dari Teknik Biomedik 2023. Sebelumnya mau nanya Bu, ini kan ada mata kuliah pengantar desain teknik untuk angkatan 2024. Sedangkan kan tadi katanya angkatan 2023 itu mengacu pada kurikulum 2024. Apakah pengantar desain teknik ini diwajibkan untuk angkatan kami atau seperti apa? Terima kasih Bu. TBM tadi ya. Iya Bu. Ya, saya share screen. Betul sekali ya. Untuk TBM, aturan transisinya, Anda ikut kurikulum 2024. Nah, oleh karena itu, di rekomendasi ini juga sudah dimasukkan
rekomendasinya kapan Anda ngambil mata kuliah wajib baru kurikulum 2024-nya. Jadi di sini misalnya pengantar desain teknik, ini kan posisinya di semester 1 ya untuk kurikulum 2024. Tapi karena Anda angkatan 2023 juga ngikutnya kurikulum 2024, maka nanti di semester 3 sama-sama ganjil, 3 kan ganjil, 1 ganjil, berarti Anda ambil pengantar desain teknik juga. Oke, bareng dengan anak 2024 gitu. Nah, ini kalau di sini sudah dihitung jadi 23 SKS. Tetapi jangan khawatir kalau misalnya, oh saya nggak cukup nih SKS-nya sampai segitu, maka bisa di-delay pengambilannya ya. Nanti bisa dibicarakan dengan pembimbing akademik kapan Anda bisa ngambil. Nah, seperti saya sampaikan, seperti misalnya pengantar desain teknik ini, dia tidak menjadi prasyarat mata kuliah lain. Sehingga kalau Anda delay ngambilnya, mau semester 5, semester 7 itu masih aman. Jadi dahulukan mata kuliah yang memang dia akan menjadi prasyarat untuk mata kuliah yang lain. Prasyarat lihatnya di mana? Nanti ada buku akademik guidebook yang akan resmi dirilis dari FT ya. Di situ prasyarat akan kelihatan. Atau nanti biasanya kalau kalian ngisi IRS tuh akan secara otomatis kalau Anda belum ngambil peminatannya eh, pasti kelihatan. Menjawab nggak ya, Ciko ya? Terima kasih Bu Prima sudah menjawab. Sudah menjawab. Ya. Saya lanjutkan ke Rifki Ramadan. Cek bukunya Mas. Oh, Pak Basari mau nambahin? Ya, mau nambahin yang terkait dengan mungkin saya share screen ini ya, apa namanya eh untuk prasyarat ya. Jadi ini satu aja sih sebenarnya satu slide ini ya. Jadi yang tadi ini suara saya kedengeran kan ya? Oh Nah, iya. nah, tadi kan disampaikan pengantar desain teknik itu kan bukan jadi prasyarat. Jadi kami sudah buat apa namanya tabel eh, diagram mata kuliah prasyarat ya di kurikulum 2004 di S1 Teknik Biomedik. Jadi di sini nanti dari gambar kita bisa lihat mana mata kuliah prasyarat yang tadi disarankan oleh Bu Prima untuk diambil terlebih dahulu sehingga nanti tidak terkendala pada mata kuliah berikutnya yang dia perlu prasyarat. Namun dalam transisi nanti tadi sudah disampaikan sama Bu Prima juga ya tentang rangkaian listrik yang menjadi prasyarat elektronika analog dan praktikum elektronika analog. Nah, itu nanti akan diambil bersamaan gitu ya. Jadi hanya khusus angkatan berapa? 23 ya berarti ya. Nah, cuma itu aja. Tapi kalau yang pengantar desain teknik ini bukan merupakan prasyarat buat mata kuliah yang ada di atasnya. Jadi ini kita sudah buat dan ini benar-benar memberikan Anda, terutama khusus untuk yang teknik biomedik, gambaran dan rencana studi Anda harus benar-benar benar supaya tidak terkendala oleh mata kuliah prasyarat yang harus sudah pernah diambil untuk mengambil beberapa mata kuliah yang ada di atasnya. Nanti kita share untuk ininya ya mata kuliah prasyarat. Mungkin itu tambahannya Bu Prima, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Basari. Mungkin kita bisa nanti sharing daftar mata kuliah prasyaratnya kita kasih aja kali ya duluan ya Pak, nggak usah nungguin akademik guidebook kali ya. Boleh, boleh, boleh. Ya, nanti kita kasih ya, menyusul ya, kita sampaikan ke IMEI. Kemudian tadi yang seperti disampaikan Pak Basari, untuk rangkaian listrik itu nanti udah otomatis di Siakenda pas ngisi IRS bakalan keluar merah-merah tuh, merah-merahnya tulisannya prasyarat mata kuliah, misalnya elektronika analog, yaitu si rangkaian listrik belum diambil. Nah, itu kalau keluar merah-merah itu nanti PA nggak bisa menyetujui secara langsung IRS Anda, tapi nggak masalah nanti tinggal PA-nya menuliskan bahwa mata kuliah prasyaratnya sedang diambil bersamaan gitu ditulis message dikirim ke Wadek 1 nanti Wadek 1 bisa menyetujui IRS Anda nggak masalah ya nanti kalau pas bimbingan akademik tolong diingatkan ke PA-nya. Kita lanjut ya. Rifki Ramadan silahkan. Bu Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi mungkin saya ingin bertanya, sebelumnya perkenalkan diri saya dulu, Rifki Ramadan dari Teknik Komputer Angkatan 2022.
Mungkin pertanyaan saya lebih ke konfirmasi untuk aljabar linear lanjut, Bu. Kan nanti semester 5 itu akan dibuka ya. Nah, untuk paralel akan mendapatkan jatahnya juga nggak, Bu? Karena saat ini apabila melihat jadwal di IRS itu masih belum ada kelasnya, Bu. Kalau di reguler ada nggak? Di reguler sudah ada, Bu. Ya, berarti itu termasuk yang tolong dicatetin aja, disampaikan ke departemen ya, untuk minta dibukakan. Gitu aja. Ya, Baik, ada Bu. beberapa jadwal yang belum masuk. Jadi Sejauh ini baru aljabar linear lanjut saja sih, Bu, yang belum ada. oke, ya, suka ketinggalan. Nanti ini aja. Gampang lah itu tinggal dibukain kok. Nanti disampaikan aja ya. Bareng-bareng direkap aja barengan sama yang lain. Mungkin teman-teman dari IME bisa ngerekapin mana mata kuliah yang misalnya belum kebuka buat paralel tapi udah di reguler, atau di reguler sama paralel dua-duanya belum kebuka gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Ya. Bu. Oke, terima kasih Rifki. Berikutnya silakan Ed Grant. Baik, makasih Bu. Selamat siang. Perkenalin diri dulu, saya Ed Grant dari Teknik Komputer 2022. Saya ingin bertanya tentang ada banyaknya praktikum baru dan praktikum yang berubah nama. Apakah untuk lab yang mengurus setiap praktikum udah ada, terutama untuk embedded system sama algoritma pemrograman, Bu? Hmm. Oke, ini nanti kayaknya akan dibicarakan sama kepala labnya ya. Kemarin saya dapat info kalau sistem operasi akan sama lab jaringan. Kemungkinan kalau Alpro sama lab digital ya, karena Alpro kan Rockland ya bahasa sih, kayaknya sih ngikut lab digital. Embedded system selama ini kan si berfisik di lab digital ya, jadi akan tetap di lab digital karena cuma ganti nama. Tapi nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan kepala lab ya, nanti nunggu info dari kepala labnya aja. Saya ingin bertanya lagi, Bu. Ya. Untuk yang embedded system, dari teknik biomedik sama teknik elektro itu juga ada embedded system. Tapi sebelumnya yang mengurus itu lab elektronika. Dan selain itu, untuk algoritma pemrograman di teknik elektro, itu yang biasanya lab digital mengurus dari dasar komputer, sekarang udah berubah, Bu, praktikumnya. Ya, oke. Kayaknya yang untuk urusan praktikum nanti kita bicarakan terpisah ya, Edgran. Nanti ini Edgran nanya kan karena sebagai posisinya sebagai aslab kan? Bener ya? Iya, Bu. Ya, nanti untuk yang praktikum dan beban di setiap labnya nanti akan dibicarakan terpisah oleh Pak Halim, Pak Arif dengan para kalab ya. Nanti asisten nunggu info aja dari sana. Baik, terima kasih banyak, Bu. Ya, sama. Berikutnya ada Ewin Neris. Oke, Bu. Terima kasih. Sebelumnya selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah memberikan waktu untuk bertanya. Saya ingin bertanya, Bu, yang dari Excel yang saya dari TNI Elektro 2023. Saya ingin bertanya, Bu, dari Excel yang untuk kurikulum 2024 ini yang elektro. Kan di kurikulum 2024 ada dasar analitika data dan matematika diskrit yang ada di semester 3. Nah, tapi kalau dari kolom rencana pengambilan semester 3 itu kolom rencana pengambilan dia masih belum ada, Bu. Berarti masuknya ke semester 3 ya, Bu? Tetap sama atau gimana? Ewis tadi angkatan berapa? 2023, Bu. Elektro. Iya. Ya. Jadi angkatan 2023 elektro itu ngikutnya kurikulum 2020. Oleh karena itu, untuk mata kuliah baru seperti dasar analitik data, matematika diskrit, ini Anda nggak wajib ngambil. Jadi nggak diambil sampai lulus, Anda nggak ngambil ini nggak apa-apa, nggak masalah. Oh, jadi nggak disilang-silang. oh, jadi berarti kalau misalnya saya ikutin yang dari kolom rencana pengambilan ini saja nggak apa-apa ya, Bu, tanpa kayak yang ada yang baru matkul baru atau matkul yang dihapus gitu, Bu. Nggak Iya, apa-apa. iya. Oh, oke, Bu. Berarti kalau saya lihat, Bu, dari Siak NG itu udah ada, Bu, untuk yang salah satunya dasar analitika dasar. Dan itu ada di tab 3. Berarti nanti pas pengisian Siak nanti besok Rabu, aku nggak harus
milih kan ya Bu, karena tidak wajib. Ya, nggak wajib diambil. Dasar analitik data itu dibuka, dia mata kuliah satu fakultas. Bisa jadi nanti yang ambil ada yang dari prodi-prodi lain gitu. Tapi kalau Anda mau ambil, silahkan. Boleh. Dijadikan mata kuliah pilihan tuh boleh. Tapi Oh, kalau nggak ngambil, nggak apa-apa. oke Bu. Makasih banyak Bu atas jawabannya. Makasih Ya, banyak. masalah. Ya. Kita lanjut ke siapa? Ini Keiko. Sebenarnya pertemuan kita cuma sampai 11:30 ya. Jadi nanti mohon izin ini nggak nambah lagi. Terakhir masih ada 4 penanya, Keiko, Akhtar, Kalisa, dan Fabio. Sampai 4 ini aja. Nanti kalau masih ada pertanyaan lagi, boleh dititip ke ketua angkatan atau ke email. Nanti kita buatkan ada kayak help desk gitu ya. Sebenarnya sih nggak help desk, ke saya juga boleh. Nanti dari teman email langsung nanya ke saya aja. Gitu ya. Silakan Keiko. Baik, Bu. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Keiko dari Teknik Elektro 2023. Jadi begini, Bu, ada yang mau saya tanyakan. Jadi di semester 3 di kurikulum 2020 ini kan kami harusnya ambil Daskom ya, Bu ya, dasar komputer. Nah, tapi dasar komputer ini diganti dengan matkul setara yaitu berpikir komputasional yang harusnya diambil di semester 1 gitu. Nah, saya mau memastikan gitu, Bu, karena elektro ini nanti yusidiumnya pengecekan pengambilan mata kuliahnya adalah berdasarkan kurikulum 2020, apakah benar berarti angkatan 2023 nanti harus ambil berpikir komputasional di semester 3 gitu ya, Bu? Iya, betul. Betul sekali. Jadi Anda harus ngambil berpikir komputasional bareng dengan anak baru yang 2024 gitu. Oke, Baik, Bu. Terima kasih, saya Bu. tampilkan lagi ya si Excel-nya. Ini Excelnya elektro. Kan Anda wajib ngambil dasar komputer. Mana tuh dia? Dasar komputer. Disetarakan dengan berpikir komputasional ya. Anda ngambil di semester 3 berpikir komputasional. Padahal dia posisinya di semester 1 nih. Berarti anak semester 1 akan ngambil juga. Ya barengan lah. Campur-campur. Tapi wajib diambil nanti pas yudisium dicek. Oke, lanjut ya ke Aktar. Oke. Eh, Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Perkenalkan saya Akhtar dari Teknik Elektro 2021, peminatan ketenaga listrikan. Mungkin sebelumnya mohon maaf jika sebelumnya ini udah ditanya ya. Jadi eh, untuk peminatan tenaga listrik ini kan ada matkul manajemen dan ekonomi teknik ya untuk kurikulum 2020. Nah, di sini nggak dijelasin apakah eh, mata kuliah ini bakal tetap dihitung sebagai peminatan atau eh, nggak peminatan, jadi jatuhnya pilihan. Terus untuk pertanyaan kedua, kan tadi sempat di-mention kalau eh, topik khusus udah jadi matkul pilihan ya. Nah, jika yang sebelumnya itu dihitung, jika untuk setelahnya itu dihitung sebagai matkul pilihan, apakah yang sudah diambil tetap dihitung pilihan apa peminatan ya Bu, ngikutin kurikulum 2020? Kalau udah diambil sih ya dihitung peminatan gitu kan ya Pak Halim ya, benar gak? Jadi misalnya Iya, Bu. ya benar ya Pak. Oke. Jadi tadi Ekotek kemarin namanya masih Ekotek. Itu akan dihitung Dan sebagai peminatan gitu ya Pak Halim ya. Tapi iya, karena berubah nama jadi Topsus ya jadinya nggak peminatan lagi gitu. Karena Anda udah ngambil ya nanti dihitungnya sebagai mata kuliah peminatan yang 12 SKS. Oh, baik. Terima kasih Bu. Ya, kita lanjut ke Kalisa. Terima kasih sebelumnya Bu Prima atas kesempatannya. Selamat siang Ibu dan Bapak sekalian dan waktu untuk bertanya. Perkenalkan saya Kalisa dari Teknik Elektro Angkatan 2021 di peminatan Teknik Telekomunikasi. Mau bertanya, kalau lihat dari Excel kurikulum 2024 Elektro, sistem radar itu masuk ke matkul peminatan telekomunikasi dan tidak ada kesetaraannya dengan matkul apapun. Nah, untuk mahasiswa angkatan 2021 dengan peminatan telekomunikasi, apakah wajib mengambil sistem radar itu tersebut atau bebas saja ya, Bu? Sebentar, saya nggak ingat radar-radar ya. Kita sambil share screen aja deh.
Radar ini baru ya? Iya, Bu. Oh, baru. Ya kalau baru berarti nggak wajib buat Anda. Oke, baik. Terima Ya. kasih, Bu. Pokoknya semua yang baru-baru itu ya nggak wajib. Ini kan merah. Ya, oke. Kita lanjut ke terakhir ya. Ada Fabio, silakan. Oke, Bu, terima kasih sebelumnya. Kenalkan saya Fabio dari Teknik Komputer 22. Saya mau nanya, Bu. Kan sebelumnya saya belum ngambil praktikum RLRE ya, yang di mana kalau kemarin satu SKS. Nah, terus sekarang jadi tiga. Jadinya gimana ya, Bu? Terima kasih Masa sebelumnya. memang praktikum jadi 3. Anda lihat yang mana? Betul. Coba. Salah lihat kali. Oh, Coba eh, dia share screen. Kamu jadi 3 tulisannya. Praktikum. Ini SKS barunya 1. Yang 3 itu adalah oh semester. semester. Oh, Bu. Lihat kan? Ya, masa Berarti praktikum. di semester 5 ya nanti berarti, Bu. Ya, pokoknya di semester ganjil akan kebuka. Kan dia Oh, semester 3 berarti akan dibuka di ganjil. Anda mau ngambil di eh, semester 3, 5, 7 ya silahkan aja. oh, oh, Pokoknya itu. akan di ganjil. Makasih, Bu. Maaf, Bu. Nah, Salah lihat. saya lihat ya. Oke, jadi em, karena sudah jam 11.34 sesuai jadwal kita sosialisasinya sampai 11.30. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, mudah-mudahan sih udah nggak banyak, nanti bisa ditanyakan ke saya. Tapi supaya tidak tumpang tindih gitu WA-nya di HP saya, di WA saya, HP saya banyak sekali yang WA gitu ya, takutnya malah miss. Tolong dititip aja sama emailnya. Emailnya hari ini datang nggak? Siapa yang mau jadi perwakilan? Gak ada nih. Kalau kemarin, Hadir Bu, ada apa Bu. Davin ya? Berarti lewat Iya Bu. Davin. Iya, nanyain. Karena kalau di Tekom saya sudah ada grup ketua angkatan Tekom. Jadi kalau yang anak Tekom bisa nitip langsung ke ketua angkatan, bisa ditanyain di grup itu sama ketua angkatan. Nanti kalau yang lain, yang elektro dan biomedik bisa titip ke email, nanti Davin akan nanya lewat situ juga. Oke, rekaman hari ini akan saya sampaikan ke Anda segera setelah jadi rekamannya, nanti bisa diakses. Filenya tadi sudah kami janjikan dan nanti akan kami tambahkan daftar mata kuliah prasyaratnya di 2024. Tapi akan saya bagikan yang 2024 ya, bukan yang 2020 atau 2016. Nanti resminya akan ada yang versi yang cakepnya gitu dari teknik biasa ditaruh di websitenya teknik. Anda juga sampai sekarang harusnya bisa cek kurikulum 2020 itu seperti apa di websitenya teknik ya, NUI ACID. Demikian dari saya. Sebelum saya tutup, apakah ada tambahan lagi dari Pak Basari, Pak Salman, Pak Halim, Pak Arif? Saya mungkin untuk teknik biomedik kalau untuk lebih dekatnya lagi nanti ya lebih detailnya lagi barangkali kita akan adakan sesi tersendiri gitu ya Bu Prima ya supaya Boleh, mungkin boleh. karena kan kita kuota mungkin terbatas tadi ya yang bisa masuk gitu ya barangkali ada beberapa yang tidak bisa hadir jadi kita buat sesi khusus program studi gitu supaya lebih clear lagi mungkin gitu Bu Prima. Baik, nanti infonya ditunggu dari Pak Basari ya untuk teman-teman yang dari biomedik. Pak Halim, ada tambahan Pak mengenai Oh, saya penelitian? cukup ya, Bos ya. Oh, nggak ada Pak. Ya, ditunggu saja nanti untuk jadwalnya ya. Ya, ditunggu. Untuk jadwal di Siak NG dan kalau memang ada yang terlihat belum di input ya di Siak belum muncul ya saya harapkan sih sebelum tanggal 7 sudah diinformasikan ke kami gitu. Ya, bisa cepat dikasih ke Pak Halim ya. Ya karena perwalian kan mulai tanggal 7 ya mulai lusa. Oke, dari Pak Salman ada tambahan Pak? Ya sedikit aja ya. Jadi untuk para mahasiswa pastikan Anda bisa mengisi Excel ya yang tadi disampaikan Bu Prima karena itu dari situlah kita akan bisa memetakan kuliah-kuliah Anda untuk semester berikutnya ya terkait dengan transisi kurikulum ini. Pastikan
Anda bisa mengisi, kemudian nanti membuktikan itu semua dengan PA-nya masing-masing. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan bisa ditanyakan ke Prodi ya, kurikulum Prodi atau Bu Prima juga boleh. Demikian Bu Prima. Ya, terima kasih Pak Salman. Nah, Excel ini memang bukan official, tapi itu akan membantu Anda untuk planning ke depannya gitu sampai lulus. Jadi tolong diisi dan ketika nanti bimbingan sama pembimbing akademiknya bisa disampaikan rencana Anda sampai lulus seperti apa gitu ya. Terima kasih Pak Salman. Pak Arief silakan sekalian Baik, terima nutup kasih aja Pak. banyak Bu Prima. Teman-teman mahasiswa sekalian, ya sekarang ini masa transisi ya, masa transisi ini memang ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari Anda semua. Kebetulan Anda masuk ke masa transisi, nah tolong dipahami betul ya masa transisi ini seperti apa kebijakannya. Tadi Bu Prima sudah sangat detail menyampaikan, juga ada Excel yang berupa panduan. Jangan sampai nanti Anda salah ya, salah memilih mata kuliah, yang menyebabkan kemudian justru akan menghambat studi Anda. Jadi tolong dipahami betul, jangan sampai salah, dan tolong dikomunikasikan dengan PA ya. Kalau ada tidak yakin, nanti biar PA yang menjelaskan kepada Anda semua. Selamat menjalankan perkuliahan di semester Gasal 2024-2025 ya. Mudah-mudahan sukses selalu. Jangan khawatir, jadi kurikulum ini seharusnya tidak menghambat Anda semua. Perubahan ini, kalau Anda tahu aturannya, Anda ikuti dengan baik, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Demikian saja, Bu Prima dan Bapak Ibu sekalian. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya close meetingnya ya, teman-teman semua.